Audio Jungle. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Devi Triana Putri Paramita from Physics Education 2019 of Sultan Ageng Tirtayasa University. In this video, we are going to study about GLBB. So, watch this video until the end. Oke, sekarang kita masuk ke materi gerak lurus berubah beraturan atau yang sering kita sebut dengan GLBB. Sebelum lebih lanjut, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, ada pengertian. Yang kedua, ada besaran-besaran fisis. Yang ketiga, ada grafik pada GLBB. Yang keempat, ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, soal serta pembahasan. Saya mau tahu dulu nih, menurut kalian, apa sih GLBB itu? Kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Gerak lurus berubah beraturan, atau yang sering kita sebut dengan GLBB, merupakan gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Karena percepatan tetap, maka dari itu, percepatan rata-rata sama dengan percepatan sesaat. Nah, percepatan itu sendiri merupakan besaran vektor. Dengan demikian, untuk menyatakan suatu percepatan harus menentukan besar dan arahnya. Bila arah percepatan searah dengan gerak benda, maka diberi tanda positif. Dan jika pada percepatan berlawanan dengan gerak benda, maka diberi tanda negatif. Bisa kalian lihat di layar bahwa nilai A yang diberi tanda positif pada GLBB disebut dengan percepatan atau dipercepat. Sedangkan nilai A yang diberi tanda negatif pada GLBB disebut perlambatan atau diperlambat. Oke, selanjutnya yang akan dibahas besaran-besaran fisis. Yang pertama, rumus kecepatan akhir saat T, yaitu rumusnya Vt sama dengan V0 plus At. Rumus GLBB ini menjelaskan berapa sih kecepatan benda di saat T apabila diberi percepatan sebesar A dan memiliki kecepatan awal sebesar V0. Lalu yang kedua, rumus perpindahan benda saat T, yaitu rumusnya S sama dengan V0 kali T plus setengah At kuadrat. Nah, rumus GLBB ini menjelaskan berapa sih perpindahan benda yang terjadi saat T apabila diketahui informasi kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan. Dan yang terakhir, rumus kecepatan jarak, yaitu rumusnya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2As. Nah, rumus GLBB ini digunakan untuk menjelaskan hubungan jarak yang sudah ditempuh, kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan tanpa harus mengetahui waktu tempuh. Nah, bisa kalian lihat di layar, berikut ini adalah keterangannya. Yang pertama ada Vt, yang dimana Vt ini adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah T atau sekon, yang satuannya adalah meter per sekon. Lalu yang kedua ada V0. V0 ini kecepatan awal atau satuannya adalah meter per sekon. Lalu ada A. Nah, A ini adalah percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu ada T. Nah, T ini adalah selang waktu. Satuannya adalah sekon atau S. Nah, S ini adalah jarak tempuh. Satuannya adalah meter atau M. Selanjutnya, membahas grafik pada GLBB. Yang pertama, ada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, bisa kalian lihat pada layar, ini adalah contoh dari grafik percepatan terhadap waktu. Nah, coba kalian ingat kembali
pengertian dari GLBB itu tadi apa sih? Sudah? Nah, GLBB itu kan tadi gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Nah, di sini ini adalah grafik tentang percepatan terhadap waktu, yang dimana mau diketik berapapun percepatan yang dialami oleh benda yang melakukan GLBB adalah tetap. Dengan demikian, grafik hubungan percepatan dengan waktu adalah seperti garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X. Lalu yang kedua, ada grafik kecepatan terhadap waktu. Bentuk grafik hubungan antara kecepatan dan waktu adalah seperti persamaan garis lurus. Mengapa? Karena grafik tersebut memiliki kemiringan atau gradien tertentu. Seperti grafik yang di bawah ini, grafik A yaitu grafik hubungan antara V dan T jika kecepatan awalnya adalah 0. Dan grafik B jika kecepatannya adalah V0. Dari grafik di atas, bisa kalian amati adanya kemiringan. Yang terakhir, ada grafik hubungan jarak atau kedudukan dengan waktu. Nah, bisa kalian lihat, di sini adalah contoh grafik hubungan jarak atau kedudukan dengan waktu. Yang pertama, ada grafik dengan percepatan positif A lebih dari 0. Yaitu grafiknya berbentuk parabola terbuka ke atas, dengan kecepatan awal V0 dan kedudukan awal X0-nya adalah 0. Selanjutnya, ada grafik dengan percepatan positif A lebih dari 0, yang dimana grafiknya ini berbentuk parabola terbuka ke atas dengan kecepatan awalnya V0 dan kedudukan awalnya X0 tidak sama dengan 0. Selanjutnya, ada grafik dengan percepatan negatif A kurang dari 0, yang dimana grafiknya ini berbentuk parabola terbuka ke atas dengan kecepatan awal V0 dan kedudukan awalnya X0 adalah 0. Dan yang terakhir, ada grafik dengan percepatan negatif A kurang dari 0, yang dimana grafiknya ini berbentuk parabola terbuka ke atas dengan kecepatan awalnya V0 dan kedudukan awalnya X0 tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya adalah penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peristiwa gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari antara lain gerak lurus yang dipercepat dengan cara menekan pedal gas, lalu gerak mobil yang diperlambat dengan cara menekan pedal rem, dan gerak jatuh bebas buah mangga dari tangkainya. Dan inilah penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada benda jatuh bebas. Yang kedua, ada gerak seorang penerjun payung. Yang ketiga, ada gerak mobil dalam balapan mobil. Dan yang terakhir, gerak sebutir peluru yang ditembakkan oleh pemburu. Oke, yang terakhir kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah truk diam, kemudian dipercepat selama 10 detik hingga menempuh jarak 50 meter. Pertanyaannya, berapakah percepatan truk tersebut? Mari sama-sama kita jawab. Diketahui V0-nya adalah 0. S-nya adalah 50 meter. Dan T-nya adalah 10 second. Yang ditanyakan adalah percepatan. Percepatan itu adalah A. Jadi, kita masukin rumus yang S. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Tinggal kalian masukin saja angka-angkanya. Berarti 50 sama dengan 0 kali 8 plus setengah kali A dikali 10 pangkat 2. 50 sama dengan 0 plus setengah kali A dikali 100. Jadinya 50A sama dengan 50. A sama dengan 1 karena 50 per 50. Jadi, percepatan truk tersebut adalah 1 meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya ke contoh soal nomor 2. Sebuah motor melakukan pengereman dari kelajuan 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon dalam jarak 100 meter. Pertanyaannya, berapakah jarak yang dibutuhkan motor tersebut hingga berhenti? Yuk, langsung kita jawab. Diketahui V0-nya adalah 30 meter per sekon.
Vt-nya 15 meter per sekon. S1-nya 100 meter. Yang ditanyanya adalah berapakah jarak yang dibutuhkan, yaitu S. Yang pertama, kita cari dulu perlambatan motor tersebut. Rumusnya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2A S1. Jadi, 15 kuadrat sama dengan 30 kuadrat dikurangi 2A dikali 100. 225 sama dengan 900 dikurangi 200A. 200A-nya berpindah ruas, jadi 200A sama dengan 900 dikurangi 225. Hasilnya 675. Jadi, A 675 dibagi 200. Hasilnya adalah 3,375 meter per sekon kuadrat. Setelah itu, kita cari jarak yang dibutuhkan hingga berhenti, berarti jarak yang dibutuhkan motor untuk menghilangkan kecepatan sama dengan Vt 0 meter per sekon saat kecepatannya adalah 15 meter per sekon. 0 kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 2 dikali 3,375 dikali S2. 0 sama dengan 225 dikurangi 6,75 dikali S2. Sama kayak tadi, pindah ruas, jadi 6,75 S2 sama dengan 225. Jadi, S2 sama dengan 225 dibagi 6,75. S2 sama dengan 33,3 meter. Jadi, jarak yang dibutuhkan motor tersebut hingga berhenti adalah 33,3 meter. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 216 km per jam. Berapakah percepatan mobil tersebut untuk dapat berhenti pada waktu 10 menit? Sama-sama kita jawab ya. Diketahui V1 sama dengan 180 km per jam. Kilometernya diubah ke meter dan jamnya diubah ke detik. Jadi 60 meter per detik atau 60 meter per sekon. F2 sama dengan 0 meter per sekon dan T1 sama dengan 0 sekon. Dan T2 sama dengan 10 menit. Nah, menit dirubah ke detik jadi dikali 60. 10 dikali 60 hasilnya adalah 600. Jadi T2-nya adalah 600 detik atau 600 second. Yang ditanya adalah percepatan. Jadi A sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Sama dengan 0 dikurangi 60 per 600 dikurangi 0. Jadi min 60 per 600. A-nya sama dengan min 0,1. Tanda minus itu berarti perlambatan. Jadi, agar mobil dapat berhenti pada waktu 10 menit, butuh percepatan sebesar minus 0,1 meter per sekon kuadrat atau perlambatan sebesar 0,1 meter per sekon kuadrat. Ini adalah contoh soal yang terakhir. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian, bus ini dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 30 detik setelah bus dipercepat? Oke, langsung kita jawab ya. Diketahui V0-nya adalah 40 meter per sekon. A-nya 2 meter per sekon kuadrat. T-nya adalah 30 sekon. Yang ditanya adalah jarak dan kecepatan, yaitu V dan S. Kita jawab yang kecepatan dulu ya. V0-nya 40 meter per sekon, ditambah 2 meter per sekon kuadrat, dikali 30 sekon. Jadi, V sama dengan 100 meter per sekon. Lalu yang kedua, kita cari jaraknya. S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Sama kayak yang tadi ya, kita masukin dulu angka-angkanya. 40 dikali 30 ditambah setengah dikali 2 dikali 30 pangkat 2. Hasilnya 1200 plus setengah dikali 2 dikali 900. Hasilnya adalah 2100 meter.
Jadi, selama 30 detik setelah bus dipercepat, jarak yang ditempuh bus tersebut adalah 2100 meter dengan kecepatan 100 meter per sekon. Okay, thank you for watching. Before that, don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you later. Bye.